Lagi kita, saya juga belum lihat matriksnya. Tentunya kita akan semuanya akan jadi ada kekurangan di pendapatan ya, karena ini kan bentuknya royalti. Ya, yang kami berharap apapun itu, tolong kami sebagai pelaku usaha ini diikut sertakan dalam pembahasan. Karena jangan hanya basis kita bahas tarif ini lagi waktu komoditi super cycle. Bahkan di harga sekarang aja, harga dunia dari tinggi-tingginya harga dunia kita pernah touch 50% dari tinggi-tingginya mungkin di beberapa bulan yang lalu. Jadi kita harus pikirkan juga kalau harga lagi serendah 13.000, kan juga pernah dalam kurun waktu berapa tahun terakhir di 13.000, sekitar 5 tahun yang lalu ataupun kurang dari 5 tahun yang lalu, itu gimana? Apakah semua kenaikan tarif harus kan semua kenaikan tarif apapun itu harus ada yang serap, entah itu smelter, trader yang serap, atau siapa yang nanti serap, end user kah yang serap? Nah, apakah 3% itu juga bottomnya adalah 3% dan naik progresif, atau bisa juga di bawah 3% kalau harga lagi jelek? Kita jangan selalu mikir harga akan membagus. Ini namanya commodity super cycle, di mana terakhir terjadi sebelum crash 2018 punya global recession ya, crash itu setelah Beijing Olympics, di mana waktu itu harga timah juga merosot turun di bawah 10.000 gitu. Ini indikator-indikator makro sudah mengarah kepada kemungkinan adanya global recession. Jadi menurut saya ini harus sangat benar-benar kita sebagai pelaku harus diikut sertakan dalam semua pembahasan seperti gini. Dan kami sebenarnya sedikit maksudnya rada bingung ya, karena per 2014 kan kami timah ini murni sejak 2007 sudah murni kita ekspor. Nah, di 2014 timah setahu saya menjadi di antara komoditas mineral lainnya, timah ini menjadi salah satu yang duluan adanya bursa timah Indonesia, di mana harapannya waktu itu adalah untuk Indonesia bisa menjadi price reference atau menjadi price leader, jadi menjadi price reference dunia untuk timah. Karena apa? Karena secara data kita adalah produsen nomor 2 di dunia, seperti itu. Baik, berarti sampai dengan saat ini belum ada diskusi mengenai tarif royalti progresif ini, belum pernah dibicarakan atau disonding atau dimention terlebih dahulu begitu Pak Jabin? Terus terang belum pernah saya ada dengar ini dari Ketua Umum IT. Tentunya sebelum adanya ini interview ini saya baru tahu sekitar seminggu yang lalu. Kurang dari sekitar seminggu yang lalu baru saya tahu ada pembahasan ini. Kemudian ketika ini didengarkan oleh teman-teman di asosiasi, responnya seperti apa? Dan apa yang sebenarnya yang paling berat diterapkan kalau seandainya diterapkan, dan dampaknya akan seperti apa kalau memang tarif royalti progresif ini akan tetap dijalankan, Pak Jabin? Terus terang bingungnya gini, sebelumnya kita ini aja masih maksudnya ya masih mau memberi data-data dan juga mau buka dialog untuk yang membahas penghentian ekspor timah. Itu saja belum ada diskusi formal dengan kementerian-kementerian mengenai yang ada gagasan untuk penyetopan ekspor timah itu. Jadi terus tiba-tiba lagi akan ada royalti yang dinaiki. Nah, dari situ kami bingung. Jadi ini arahnya kemana? Negara ini, pemerintah ini arahnya kemana? Apakah benar emang mau menyetopkan ekspor timah? Jadi kita ke bentuk lainnya atau bagaimana? Tapi juga pemerintah harus waspada, seperti yang tadi Perhati ya ada bersuara bahwa rentannya timah ini diselundupkan ke luar negeri, atau enggak maksudnya kalau misalnya bentuk hilirisasi yang tidak benar juga. Saya takutkan itu nanti akan menjadi celah di mana adanya ekspor barang-barang timah yang bentuknya bukan ingot,
sehingga bisa diekspor. Oke. Negara tidak dapat royalti, dan negara tetangga yang dapat bahan baku timah melebur kembali menjadikan ingot dan menjual kepada end user atau pabrik hilir-hilir di luar negeri. Berarti